Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mudian bila misal. Falakal hamdu lakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal walhamdulillah. Gelak nyaman lah setiap soanang ngecempleng. Cek bismillah, cek bapak komo bismillah, cek bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa aktsir minal hamdi wa syukri lillah wa aktsir ban mabanya sambian mabanya minal hamdi dari moci wa syukri ban asyukur lillahi daka Allah. Asyukur apa? Ala nikmatil islami, atas nikmat Islam. Alhamdulillah. Debuna kusbaha. Ketika saya masuk rumah, saya sama istri tidak banyak nuntut. Istri harus begini, istri harus begitu, harus ini ndak. Debuna kusbaha. Kalau saya sudah melihat istri sujud kepada Allah, sujudnya betul, sholatnya betul, dia menghadap ke kiblat, itu sudah cukup bagi saya. Artinya orang yang istrinya beliau sudah sholat, itu sudah nikmat yang besar. Berarti di Islam. Jadi jangan diremehkan, kita ini banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah kalangkong Gusti abek ki oleh paparing si raja yang gak dinto paparing agama Islam. Kenapa mak kutu asyukur atas nikmat Islam? Fa innaha, karena saungkuna nikmatul Islam a'zamun ni'ami, panika lebih rajana pan saponapan nikmat, wa akbariha wa akbaruha ban lebih rajin nikmat si paling raja, nikmat si paling agung, yaitu nikmat Islam. Mana ada nikmat yang sebesar Islam? Apa contohnya? Soki mun tak ikibaki ibadah ke Gusti Allah, tak ada. Apa kenikmatan si paling raja? Islam. Teka beres mun tak agama Islam tak bisa. Teka aratin mun tak agama Islam tak bisa. Baik sama orang mun tak agama Islam tak bisa. Makanya Islam itu nikmat yang besar. Kenapa? Fa innallaha, maka saungkuna Allah
Lau a'ta lamun apareng pasira Allah. Apareng ad-dunya dakatunya bihadzafiriha kalaban pernak-pernik tunya dengan keindahan-keindahan dunia. Andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia beserta isinya, memberikan kepada siapa? Abdan da kabula. Misalkan ada orang dikasih oleh Allah kaya, soki, mobil banyak, crazy rich lah kalau sekarang. Doni Salmanan, kebelah kaya, tapi tak beri agama Islam. Wa mana'ah banyak kebasira Allah hu daka abad al-Islam daka Islam. Dia diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan keistimewaan. Beri tunya ben esena soki. Mobil, tingkat, rumah banyak macam-macam. Hartanya banyak, dengan ATM saldonya banyak, tapi dia tidak beragama Islam. Bagaimana? Lakana dzalika wabalan alaih. Lakana maka yaktibada dzalika pun apakah di saat dunia bihadzafiriha jadi wa manaul Islam ya kapi kabudi wabalan panika copoh panika ujian alaihi atas abad. Justru itu menjadi bencana, justru itu menjadi musibah kalau tidak beragama Islam. Bencana bagaimana? Ya tidak ada gunanya walaupun kaya tak beragama Islam. Sama-sama harta tapi yang megang ini dipegang orang kafir, ini dipegang orang Islam, beda. Kalau dipegang orang kafir, adanya kebanyakan memberikan mudarat kepada orang. Tapi menurut orang Islam memberikan manfaat. Sadia pada orang Islam. Mangana Gus Baha ada bu, orang soleh itu harus kaya. Orang soleh itu harus kaya. Kenapa? Kalau harta dipegang oleh orang soleh, maka harta itu banyak manfaatnya. Menurut orang yang fokus, pasti harta banyak manfaat. Bisa ke bentuk orang, bisa ke pondok, bisa ke madrasah, bisa ke pendidikan, ke sekolahan, ke beli buku. Itu menurut orang soleh. Tapi menurut orang toleh, orang yang tak gena, justru sajan salbut. Kalau orang itu asalnya nakal, ketika tambah kaya tambah nakal. Contoh, mungkin ya, kalau dia itu seneng ke PSK sama kupu-kupu malam, mungkin ki argena si arge 100.000, 200.000. Mungkin ketika kaya dia mungkin ngalak kelas artis, si argena belum 10 juta, sama 100 juta. Mungkin tempat ini tempat yang ecek-ecek. Tapi ketika dia kaya di hotel bintang 5 misalnya, berarti kan sajian parah. Jadi mau doa beni terosogi ya. Jadi harta ro ya tergantung nengke ke siapa. Harta re nengke ke siapa. Mon orang soleh, mon andi kapungaan, andi kaperaken asalametan. Asalametan nang ke pengajian, nang ke giae. Itu menetaku orang soleh. Tapi menetaku orang saya tak soleh, panang ke lodruk, panang ke saronin, panang pak ceren, kekebai buk mabuan, kekebai maksiat ke Gusti Allah. Aro menetaku orang saya tak soleh. Harta ri can sineku, can sinek, mon mobil. Teku dia bantar ke pengajian. Mobil alpo tak antar ke pengajian ke borok ke timur ke fokusan ya. Mon teku orang soleh. Pada mobil.
Tapi mana takut orang yang tak guna mobil bisa digunakan hal-hal maksiat. Romanggana dan harta dan tertentu sampai senakku. Walau a'tahul Islam wa mana'ahu dunya, walau a'ta balamun apareng basir Allahu dakaman atau baka abad al-Islam daka Islam wa mana'aban nyekka basir Allahu dakaman ad-dunya daka dunya. Kalau sekarang ada Allah memberikan Islam, memberikan dunia kaya, tapi tak beri tak beri Islam. Maka itu bahaya, jadi musibah. Kalau sekarang dibalik, bermohon pada orang beragama Islam, salat bagus, ibadah bagus, akhlak bagus, ya kan? Tingkahnya bagus, muamalahnya bagus, hubungannya dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia bagus. Tapi wa mana'ahu dunya. Tapi orang miskin, tapi orang tak andi, bermah lam yadurruhu dzalik. Lam yadurruh maka tak abahaya aki hu daka abad dzalika pun abaka disa ada wa mana'ahu dunya. Tidak berbahaya. Saya mau tanya, misalkan beda orang bagus, akhlak bagus, ibadahnya bagus, kau orang bagus, pas miskin, kira-kira memberikan mudarat enggak? Memberikan bahaya enggak? Ampolan nyala kau orang je? Enggak. Tapi tak boleh kasih gelak. Mau diberi dunia, tapi tak beri Islam, bisa-bisa jadi bahaya. Nah, ya enggak Rusia, enggak Amerika, dia kaya, penuh dengan dunia, senjatanya luar biasa. Seperti kan heboh, perang Rusia musuh Ukraina, ya. Perang. Tapi dia tidak beragama Islam, ya perang. Ngaruh. Tapi walaupun negara itu miskin, mana negara si miskin? Yaman. Mumpun aku tak ada Pak TV ke Yaman, tapi banyak kok aiding cerita-cerita na orang-orang si alumni Yaman. Jadi sak miskin negaranya. Aromon mele bensin antri sampai berapa kilo, petong kilo. Dijatah. Lampu dijatah. Beni pas ngalak saya menengak dina. Jadi Yaman ngak jira, negara miskin. Elisa jare tanah kana mon beli sepeda motor kabunyan Cina. Sepeda Cina. Mon dina kan Jepang, made in Japan. Ya kan? Ada mon sepeda Cina tompok lah tadi rongsokan. Ya kan? Elisa bahwa negara miskin. Di Yaman itu negara miskin. Asal Indonesia negara miskin bisa. Jadi bengkel misalnya, bengkel mobil itu harus ke Oman, itu pun jauh, ribuan kilo. Mau dari Dina ke Palembang, Albion so Jakarta boleh. Mau Dina bengkel di mobil banyak bagus. Bisa. Pokoknya negara miskin. Perhatikan, walaupun negara miskin, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Islam. Ning Yaman, masya Allah, Islamnya luar biasa. Wali Songo dari Yaman, terkenal dengan kota 1000 wali. Di sana wali bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan. Bagaimana jamur? Mentela musim hujan, tumbuh bersubur. Di saat kang cicual wali. Dengan cicual wali. Orang yang jalan saya biasa boleh. Cita mati banyak maksiat di saat. Nek gini orang nak kanak gini lah 4 tahun 5 tahun apal Quran, apal Zubat, apal Alfiyah. Mungkin gini. Masya Allah. Di sana Islamnya bagus, tapi tak pengaruh. Teka di sana negara miskin, ya kan? Tak tahu mana ganggu, justru memberikan menebar manfaat. Rata-rata pendakwa orang-orang yang sehebat alumni Yaman, Hadramut, Tarim, padahal di sana negara miskin. Orang berbondong-bondong pengen mondok ke Yaman. Montak ke Habib Omar, ke Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri.
Padahal negara miskin. Apa yang dicari ke sana? Ilmu Islam. Nah, jadi orang ini teka miskin, teka ring tak andi, pokok Islam bagus. Lam yadurrahu dzalik. Tidak bahaya, tak apa-apa. Abek teka miskin, ngerti? Tak ganggu, biasa saja. Pokok Islamnya bagus. Tapi mon andi dunya. Tapi tak andi Islam, ya ngaruh lah. Ingat Amerika, ingat negara-negara kafir, ingat ngaruh. Senengan aku aganggu. Apa dia kasih buruk? Li'annal awal, karena saungun si pertama kemah. Beri dunya, tapi tak beri Islam. Ya mutu panika mate. Pasira abad, pasira tabu insan, fayasiru maka tetih. Pasira insan, daba abali sa ilan nari dekat neraka. Nah, teka si pertama arwah, beri dunia dan segala kemewahannya, tapi tidak diberikan Islam, dia kafir. Matinya, ku abali masuk ke neraka. Paham? Kenang neraka. Mon berak kun sosa ning itunya karena sosana tak kira abis, tapi mon sosa ning akhirat sosana selama-lamanya. Wa hadza tsani bantining nikah si nomor 2 berma. Beri Islam keng tak beri dunya. Islam bagus, ahlak pokoknya bagus Islamnya. Tapi miskin, tapi tak andi berma. Ya mutu banika mati basira orang, fayasiru maka deti basira orang. Ilal jannati dak ke swarga. Ruah maksudnya. Islam nomor situng kana. Ngata is alhamdulillah aba beragama is. Cek sampai cotot Islam aja dia. Karena mau sampai kiba mate pakun masuk swarga. Orang Islam pakun masuk swarga. Kita tahu. Ini neraka dulu paling translate. Bisa kecai neraka. Tapi maka ala aku tu seberma bain. Pakun andi arban masuk ke swarga. Pakun masuk swarga. Tahu saka beter. Pakun Islam aja pacodot. Kiba sampai mati. Toka maksiat berma bain pakun masuk. Iki seksa neraka. Ngaruh maksudnya. Tapi mon reng kafir. Fayasiru ilan nar masuk neraka selama-lamanya khalidina fiha. Sajang lanjut. Makanya kau caki Islam itu adalah nikmat yang paling besar. Wa alaika banatapan na pasira sambian ay ilzam. Alaika jera termasuk isim fiil. Beni fiil amar isim fiil ay ilzam. Natapan na sambian Allah tazala dak sakena tak buambu tak serking ser sambian khaifan panikatako wajilan tekesetako min su'il khatimati dari cuba di budina. Sehingga ya Ba'an Habib Abdullah Haddad, hendaklah kalian selalu merasa takut ka mateh suul khotimah. Ingat tak kengaen kana. Tako abek mate dalam kabadaan cuba di budina. Naudzubillah ya, tak usah urusan akhirat, tak usah urusan mate. Urusan pondok, urusan sekolahan bae. Kira-kira bermorban. Mulai mondok Fokus. Naudzubillah. Para ambuah akabai kasus bah. Para ambuah akabai kasus. Melanggar pelanggaran mughalladhah. Beni berakun najis mughalladhah. Pelanggaran pas apa acaran temu. Pamole. Jirnya mana suul. Jadi seakan-akan saya ada katutupan mas. Mulai ki mondok 3 tahun SMP. Terus ke SMA 6 tahun nih mondok. Para ambuh tutup kalakuan si coba.
Jirinya mana suul khatimah. Mangkana tengah teh. Jangan sampai suul. Mangkana tradisi-tradisi kok lamba ki mondu tahu mon santri dina. Berem mon ambu. Mon kok lamba ambu ki mondu kana. Entar ka pesarian, entar ka asta. Harus sebelum ambu kok berapa bulan sebelum itu apa sebulan apa 2 bulan. Aro ngatamaki Quran. Nyesta biar abah deh husnul khatimah. Hari ya ambu tak amit ring tuana tak dateng. Masya Allah. Mon ki buru dateng mon dok. Tak langkong gak dinto. Ikam tekem belir bang. Engkinyo naga dinto. Nitip. Perak kunya bak nitip. Bitabit ambu tak ikoniin kan tak ada rem tak ada tak wassalam ya ada. Berem mangajin. Pas tak andi adab, tak andi tata krama, temu mailang temu. Pas ambu montu. Jadi mon dateng kalaban bagus, mulai kalaban bagus. Cek totop kalaban pelangga. Jadi mon niat ambu montuk. Kalau berapa bulan, cedak mendadak. Kira bila ambu. Jadi pak fokus kelun di budina. Ya benih kok nyoro sebelum ben rosaka ada benih. Tin kok maro sedikit tin para ambu tu kare 2 bulan bagus ya benih. Pakune hesap saya ada kan. Jadi itu para ambu apa fokus. Ngabdi gelun babok mangkana mone pondok-pondok lain roh sebelum ambu ngambil ijazah pengabdian gelu 1 tahun, 1 minggu berapa. Ini arwah apa tujuannya coba? Biar husnul khatimah. Aro tidak ada lain tujuannya. Aro nang itunya itu mo ambu kare sebulan. Mon mate. Siapa sih tahu kabuk tu nama mate? Ada mon itu laku nam je lah mati nyaman tak kira ambu tak kira turun je langsung tak turun ber laku kok mati Allah ya. Mata turun mati laku kok itu nyaman persiapan. Mon mati pada waktu nyaman kana. Besi kabel ban 1 tahun aki mati nyaman ni beri bocoran. Karena abah teh temu de bocor bila si mati mangkan aku tu tengah teh. Dalam tenggana odik dia takut malaikat datang tanpa diundang bas. Temu-temu datang dipaksa bah. Endak ban. Tak ada malaikat akan bertambah dan benda cabut tak kira. Endak tanda sendal bakun. Endak tanda bakun ni sen. Jadi ya. Di tepak kan nak. Montuk iwa tepak. Totop kalaban husnul. Benih bos buruh hari pani anak gana saya tradisi apa kau ni buruh apa malah ku buruh ingat rek kerek wis fa innallaha maka saungguna Allah muqallibul qulub panika zat se aphelik pan sabonapan ate. Karena Allah itu zat yang membolak-balikkan hati. Kadang saja Islam lakunya bisa kafir. Yahdi apa reng petotuh pasira Allah mandek ka orang yasha'u sekasokan pasira Allah. Allah itu memberikan hidayah kepada yang dicintai orang yang dikehendaki Allah. Wa fil hadis ibn panikilim setong hadis sahih walladzi tining lafat walladzi. Artinya walladzi demi zat la ilaha setada pangeran gairuhu panapa lain alladzi inna ahadakum saungguna salah setong sampian kapila ya'malu yakte ngalakoni pasira ahad bi amali ahlil jannati kalaban kalakon na penduduk swarga hatta maseng ke perkara yakunu sebada hatta yakunu seng ke sebada
pona pasera apa ahad bainahu panika antara na amma wa bainaha ban antara na jannah illa angin diraun pona pasadiro sadiro disarian fayasbiku maka atalui alaihi atas man alkitab pon apa tapi fayasbiku maka ataluin alaihi atas man alkitab pon kata walesan ataluin basra orang alaihi atas ma alkitab ada kata walesan ya malu maka ngalakon ni basira ahad bi amali ahli nar kalaban kalakon na penduduk neraka fayadkhulu maka masuk basira ahad hadakan nar mangana bau-bau kana kadang beda orang ni ngalakonin kelakuan surga abojong ibadah sehingga antara aban ban amal roh ban surga kun sadiro kersakoni kemudian dikit ditulisan ning lauhul mahfud orang tersebut termasuk ahli nar sehingga orang tersebut ngelakoni ahli nar banyak enggak jadi ya tahu kibar siso sakte hebat cuman Bani Israel lembak santren 6.500 bisa ngeber kepi santrennya bisa ngeber boleh guru nah. Tapi Masya Allah di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Wa inna ahadakum ban saungkuna salah setengah sambian kapila ya'mal. Panika yak tengala ko ni basra ahad bi amali ahli nar. Kalaban kalakuan penduduk neraka hatta masing ke perkara yakunu bada bainahu panika antara ahad wa bainaha ban antara nar illa angin diraun bana basadira. Fayasbiku maka ataluin alaihi atas ahad alkitabu pun apa tulisan. Fayamalu maka ngalakon ni basra ahad bi amali ahli jannati kalaban amal kalakon na penduduk surga. Fayadkhulu maka masuk basra ahad hadaka jannah al hadis ain rosagi sambian hadis. Nah jadi kadang beda orang dia doa dan cuba kadang. Tapi Masya Allah dia dikehendaki oleh Allah masuk ke surga. Akhirnya Allah makempangkan kui masuk ke surga. Wafihi apa mak bisa ngarik abah daripada tak temu kana. Apa maksud hadis di sini? Kadang abah fokus tak boleh car sakoni bisa masuk pas ngalakon hal-hal sesuatu sing nyebabake abah masuk ke neraka. Makanya itu buat kilim satu hadis senga ce aremiaki kelakuan maksiat walaupun sekecil apapun. Aduh tu sakene kana udah apa-apa sakoni. Jangan rezeki saya eko beteraki kelakuan segini ruah bisa nyebabaki bentuna Allah. Allah bisa marah. Kalau Allah bisa marah, hancurlah kau. Ya, hancur. Dan jangan meremehkan amal soleh walaupun sedikit. Amal soleh sedikit banyak kan ada pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuang sesuatu al-adza fit tariq, membuat sesuatu durih atau sesuatu yang menyakitkan di jalan. Itu sedekah jare miyaki. Beda botoh, beda tambikar, aganggu ke jalan kala. Itu cak berakun kenik, cak remiyaki. Bisa-bisa dengan sebab itu dia diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah sehingga dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia pada masa apa riba ini? Seorang pelacur masuk surga, ya kan? Gara-gara ada anjing haus, akhirnya dia ngalak masuk ilmu somor, ya kan? Kemudian sepatu ni galak keke beki ka pate. Bayangkan pate najis. Nah, tapi dia niser bisa masuk. Dia masuk surga. Tapi cek ke baik geling mau nak je nyaman pengut di senok repot tak oleh. Deban benih kana. Cek remiaki bada orang berbini bermedak lem hadis dakhalat imra'atun annar bihirratin ya kan.
Bedereng bini masuk ke neraka gara-gara koceng. Koceng pengkot tak pakanin pas mati. Cek perak gun koceng bawa macam-macam. Dia bisa masuk neraka. Jelas. Tiap pada tak ketemu. Wa fihi ban panika tetap dalam hadis ini ghayatu takhwif tining puncak takok li ahli taqwa ikan di orang setakwa wal istiqomah beristiqomah. Ini lagi. Mon orang takwa, orang istiqomah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibesarkan, harus lebih daripada pengharapan. Ngaria kembang ngaria. Mon orang bagus yang dikedepankan khaufnya, takutnya. Mon orang ahli maksiat rojaknya. Ini harus seimbang ya antara khauf sama roja. Jelas. Intinya ada gampang. Mon orang bagus yang dikedepankan takutnya. Takut ke Gusti Allah. Bahkan disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu warḍah, beliau mengatakan, andaikan Allah ngasih pengumuman, semua makhluknya Allah ini akan masuk ke neraka kecuali satu orang. Maka apa kata Sayyidina Umar? Saya khawatir, saya nangis, takut yang satu orang itu adalah saya. Debunya Sayyidina Umar. Ari dari takut ke Gusti Allah. Siapa yang tak kenal Sayyidina Umar? Iya kan? Sayyidina Umar sahabat Rasulullah dijamin masuk surga. Khalifah termasuk khalifah yang bijaksana, si adil. Dia masih mengatakan, jangan-jangan saya yang satu itu. Jadi rasa takut bakal ada. Ngerti ya? Pada masuk ngari ban nengi pondok. Ban bedelarangan. Sekocak khauf ngari ya. Misalkan ban orang yang situat. Tunduk ke peraturan pondok. Abek teh tak toman melanggar. Jelas? Laku ngaji. Ngafal lagi nyetor, pokoknya bagus lah ban, termasuk santri yang bagus lah istilah. Lah termasuk santri ideal. Apalagi aja ria, mending ringking, jok burung malah boceng. Maka kalau kamu termasuk orang yang bagus, kamu harus mengedepankan rasa takut. Takut bentuna guru, takut tak iri dai guru, takut tak oleh barokana guru. Paham maksudnya? Takut abang ngalakan sesuatu guru tak ridho, tak ikhlas, guru takut tak puas. Ngerti maksudnya ya? Maka yang dikedepankan harus rasa takut. Nah, ini bagus. Jadi tak gampang melanggar, takut. Karena yang dikedepankan adalah takut. Jadi menurut yang ahli ibadah seharusnya kok abok tak abang rasa saya hebat deh. Takut abok dia masuk neraka. Takutnya yang dikedepankan. Tapi menurut orang ahli maksiat, orang buah-buah dia. Maka yang dikedepankan roja itu pengharapan. Cok beri takut malolo, neraka tolos sini lah, neraka lah. Pada masa dibarin caritan itu beda orang sangang polo sangak. Si mati orang ya kan ketika ntar kasih tunggi ay baru mah raja sara bantu sana sara ban akhirnya kayaknya masih mati ya kena mas 100 arwah tetapi mun ka bajingan mun ka orang nakal cuk caritain si kok nakuin paham maksudnya deki acara mana masyarakat si keceritaki urusan neraka melolo tolos pas deki bada orang si ano acara mah atau bu, beda, reng kiai paberesan, tukang penceramah, sering kok ide, pas ngucang area, montak makrifat ke Allah, ya kan, asolat parcomah, area, kan pas mamataan dengan, montak pak goreng si parcomah, ya tinam boleh tak bojong ya, kan ngaruh mas buru goreng siapa bojong kan, nanti. Bodoh orang ngocak, montak bojong ria, tak kira terima ke pipo juga. Hari kan kok
maksud tak pas itu. Jadi mun kau orang ahli maksiat, si panggempang gelun. Contoh, nggak ada wajong. Misalkan bodo orang jarang sholat, nakal di sini. Ya karena berdakwah rojak dikedepankan. Ya bentak apa-apa. Tina sama mampu naban apa jeng gelu. Mampu duhur, ya wis lah tak ada duhur gelu. Paham? Duhur gelu. Deki lemun ngone tambah asar. Coba langsung lema bektawa. Ada deki burung. Bada caritan Al Habib. Pokon margen alat tos. Cara berdakwahnya luar biasa. Benar makanya. Jadi dia merangkul bojingan-bojingan sikal nakal roh. Rangkul pi. Saya nakal beb, dah apa-apa. Saya mabuan beb, nome-noma, dah apa-apa. Hadir. Pokoknya sambian dalam 1 minggu hadir ke majelis saya 2 kali. Maksudnya dia beliau ngaji kitab, membeda pengajian kitab, mau kitab. Saminggu 2 kali. Tidak apa-apa. Kalau saya beb nakal, tak apa-apa nakal, tak ya toren tak apa. Itu cara dakwahnya. Kalau beb tukang nyabu, tak apa-apa nyabu silakan. Maksud kau orang. Sepenting seminggu hadir 2 kali. Apa yang terjadi? Bahwa orang pengajian deh kan pasti ngiba asar, ngiba bekas. Barokah ngaji kitab maksudnya ya ngaji. Saya salah selaku bu mabuan pasti paling tak kenceng Gusti Allah. Saya biasa orang nyabur ya pasti paling tak kenceng. Saya biasa tukang ngetu ajam tak pasti kenceng. Saya biasa nampol aku ngandu cerah ada pasti tak pasti kenceng dia. Bermakna sih nggak tukang ngetu ajam ban. Lepas mulai tak kenceng. Pas insaf itu orang yang si bagus. Ada apa? Rojak di kedepan. Ngerti kan? Paham? Nah, nggak jadi ya. Jadi pun kalau orang ahli maksiat, rojaknya dikedepankan. Lari berin kok. Isi pengajian Hablatul Imdani kan itu bote. Konvoy kan? Konvoy mana? Kau tak kan biasanya konvoy. Kau tak tahu je panitia ngambek. Terus kau paham. Pos debak ke para pertengahan jalan ruang. Pas kujuk sepeda motor bunyak. Kalau depak mon seket juga bunyak mon bunyak. Kok lebat? Temu ucap. Sehingga hari ya kiai ni juga. Apa? Jangan kau. Sehingga hari ya kiai ni juga. Sudah. Kau tak ngerti kan terus jalan. Kemarin aja, kok meringakan apa? Belum kita engke temu aiding, tanya lagi. Beda pun apa gue? Kasak dek ngodetan ngampul jan, ngampul anak apa jan? Kau tanya kan? Anak apa? Engki guru ngambek, kiai dengan ngambek kok. Kiai tak beki, kau sengkok kebaya alasan. Kena tak kasokan ni konvoy. Aku tak teman cak bocah. Masa kau kebaya alasan. Mana apa pandingnya? Engki berak kun lebura konvoy. Keng tak hadir kapan ngaji. Akhirnya kena pegel maksud dengan arwah. Sandi yayasan roh pegel. Perak kun lebura konvoy, paham? Tak hadir kapan tak lares kapan ngaji. Kok ngocak di lemate dah kelun. Tak apa, paham? Mereka lah anda konvoy ruang. Arulah bagus. Arulah bagus. Salah. Bensin tak berjari, tak kenten, mandorong-dorong. Enggak ada kan. Barang kan tak berjari, kena berapa liter sih kan orang. Apalagi nggak di zaman kan. Pernah putusan dia kan. Habis berapa liter ya kan. Padahal kan berjari mau nano, mau sendi yayasan. Ya kan. Kan gratis, tak sama aja. Mereka lah hadir nggak perak dengan cara memeriahkan ini. Itu sudah bagus dan saya paham. Coba langsung sekak sekalian. Entah hadir kapan ngaji. Tahu sakon konvoy. Ya pas jauh mereka mental. Rangkul gelun. Pokok mereka seneng gelu. Di KSN pola ndak hadir. Karena yang kita hadapi itu adalah manusia. Benih keben. Tak menembi nyaman pangker lah mareh.
Mun manusia kena kadang kita aja nyorot kayak aduh. Nyaman manusia kan. Kudu butuh sabar. Jelas. Fatlan napa boleh an ahli tafriti dari orang se berlebih-lebihan. Tafritnya berlebih-lebihan ya, terlalu condong ke kanan. Wa takhlid ban por nyampor. Ahlut tafrid wa takhlid. Tafrid itu berlebih-lebihan. Contohnya enggak orang-orang Wahabi, Maulidan, bid'ah, berlebih-lebihan itu. Ziarah kubur syirik, manakiban syirik, tawassul syirik, artinya terlalu berlebih-lebihan. Montakhlid dia mencampur pang makempang. Contohnya liberal. Liberalnya karena ya contohnya ajarannya apa ya, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Dia mengatakan begini, semua agama sama. Jadi tak apa-apa. Ntar ke gereja ada ki apor campur, tak apa-apa. Semua agama sama. Nyana terlalu condong ke kiri. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah. Tidak terlalu tafrid, tidak takhlid. Tak condong ke kanan, tak terlalu condong ke kiri. Apa-apa sing tengah. Pada musono, mun terlalu anu gelun tak bagus. Ibadah musuh orang lah. Apa-apa lebur-lebur sing teng. Radin gelun tak nyaman. Bini nak buat radin gelun tak nyaman. Takut tahu kecoh orang. Cuba gelun tak ninggi berkata betok. Dia repot. Sing tengah apa ini? Bahkan dalam kitab makroh kau makabin musuh bini radin. Mesti radin gelun motor kena makroh. Karena apa makroh? Tak gitu tedung. Tak gitu deh. Pada musuh ngangkui sandal silarang. Tak mahu su. Makanya kok mau najuran anda emak ngibu sandal si tak pati larang. Sombana elang ro tak pati kepikiran. Bani kok sandal lah kok elang malolo kan? Nah, mau narke sikan seket bukan tak pati kepikiran. So somba mana elang ro. Tak pati kepikiran. Oh tak apa boleh mas. Coba-coba kalau mas ngibu sandal jepet kena kan. Mada ding seding bae, mun pasti harga 300, 500. Abojeng ambu mau capek bojeng masjid. Allahu Akbar beni ingat ke Allah ya ka sandal puter tak elang sandal. Nah, tak nyaman Gus bagus gel. Ding seding bae. Wa kana ban bada ba'du salafi pasir sebagian ulama salaf as-saleh. Saleh yaqul adabu wallahi ma amina ahadun ala dinihi an yuslaba illa sulim. Wallahi demi Allah ma aminah tak aman ahadun itu ngoreng ala dinihi atas agama na ahad an yuslaba pon apa sakerana erosak bekal erosak pon apa dinihi illa angin suliba erosak pasira ahad. Maksudnya berapa? Seseorang itu akan dirusak agamanya, ya kan? Ketika orang tersebut dirusak. Wa qad kana ban ongku bada as-salafus salih. Pasal ulama salaf sesaleh rahmatullah alaihim fi ghayatil khaufi dalam puncak takok min khatimati su dari dibu dina cuba. Bayangkan. Ulama-ulama kita yang saleh terdahulu itu kalau rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat takut mateh dalam keadaan suul khatim masalah amalihim beninjak kerjaan padahal amal mereka bagus sekali. Tahu saya tanya aki kan? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau kalau Ramadan itu satu hari
hatam 4 kali sehari semalam. Siang 2 kali, malam 2 kali hatam. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, beliau itu hatam Al-Quran belum kali sehari semalam. Siang 4 kali, malam 4 kali. Syekh Abdul Qadir Jailani, itu membaca salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap hari tidak kurang dari 50.000 kali salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang saya sebutkan tadi, saya baca manakibnya, itu selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu takut mati dalam keadaan su'ul. Padahal ma'asalahi a'malihim. Padahal amalnya sudah luar biasa. Tak ada yang tanya aki bermasolat, bermangacina, bermaibu. Tak usah tanya aki. Padahal mereka itu sudah bagus. Tapi kita takut. Ma'asalahi a'malihim serta bagus amal. Amal as-salafus salih. Wa killati dhunubihim. Ban sakodiin pan saponapan tu sana. As-salafus salih. Amal banyak, fokus tu sana sakoni. Tak wati banyak. Mau dengar apa? Salah amal salbut, tu sana banyak. Pas tak takut sakale ke Gusti Allah. Tak boleh kan? Ya. Beda lah. Hatta qala, tak tulis hatam punya keterangan. Hatta qala sehingga ada bu ba'duhum, pasal sebagian as-salafus salih. Apa katanya? Lau urida lamun disodorkan. Apa disodorkan kana? Yang kain. Alayya atas kaula al-mautu pun apa mate. Alal islami atas Islam. Bibabil hujrati. Ila benga kamar. Wasyahadah. Ban syahadat. Asyhadu an la ilaha bibabid dar ela benga Roma. Ngerti maksudnya ya? Kan mun Roma ro kan. Roma ya dar kan bedan iya. Bedala benga kan. Bedan di kamar. Kamar kan bedala benga. Kamar bean ro nyaman babul hujrah. Mun nyada ada tole nyaman babud dar. Kata beliau, cek saking saya dikasih pilihan disodorkan engkok mate ngiba Islam maksudnya mate neng labenga apa kamar mate ngiba Islam, sedangkan mate syahadat mengucap asyhadu an la ilaha illallah ban bekal mate syahadat neng labenga apa Roma, faham maksudnya lebih jauh di ban posisinya badan neng dalam kamar lebih semak di mah labeng kamar apa labeng Roma. Labang kamar apa labang rumah? Kamar, jangan beri kamar. Mau cak labang rumah. Paham? Apa kata beliau? Yani asyhadah fi sabilillah maksudnya. Maka aku akan memilih mati di pintu kamar daripada mati baca syahadat di pintu. Kenapa? Takutnya betak depak karena kok dia tak tahu dari kamar ka dari labeng kamar ka labeng Roma ya de kok dia tak tahu takut mati dalam keadaan suul khotimah. Itu pengen cepet, ngerti maksudnya ya? Takut tak kecepok. Mangkana kana jiri si kata ko orang tinggal naza. Mangkana tidak beda orang mati dampingin terus. Itu perjuangannya. Apa mati dalam keadaan Islam, apa tak Islam? Apa mati dalam keadaan husnul khotimah, apa mati suul khotimah? Karena beda orang yang pernah mati anazar, jauh ngaji, itu penentuan. Yakni ngarepaki pasera, ba'duhum, tak ada bak. Asyhadat ada syahadat persaksian fi sabilillah fi jalan Allah. Baru kata beliau, lakhtartu maka yaktimele pasal kaul al maut daga mate alal islam ya Islam ala babil hujrati atas labang kamar ala syahadati atas syahadat
ala babidar, atas labang Roma. Kenapa? Lianni karena saung guna kaula. La adri bani kata oning basara kaula mada perkara alladzi yu'radu seesodoraki pun apa ma ligalbi daka ate kaula fima dalam perkara bainal hujrati antarna kamar kasa ila babidar daka labang Roma. Pada tak ketahuan, saya mati di elabeng kamar daripada karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa engkau disodorkan masuk Islam, mati Islam atau mati kafir? Masya Allah, sampai seperti itu ya. Itu ulama kita. Saya kata kok mati su'ul khotimah. Puji saya kata kok. Paham ya? Bahkan beliau mengatakan idza hadarani al-maut faqut inda ra'si wandur. Fa in ra'aitani qad bitu al-islam fakhudh jami'a ma ma'iyya fabihu. Allah, kini akhir ya. Dari anareng ulama ya. Wa khudh bihi sukaron wa lauzan wa farqu al-sibyan. Kan sebagian. Baan ya mon kok dah palak mati ya. Ban jauh tojuk ning tin ko. Fakot indarosi ning tang cetak ning tin ko. Ban ning dina ya. Wandur abasaki. Mon baan nangaleh engko rekod mitul Islam mon ko mati ngi Islam ngucap la ilaha illallah. Apa katanya? Fakhud jami'a ma fabihu. Kala kapin diandin engko pas jual ya. Tadi andi mobil, sepeda motor, andi Roma apa yang diandi engko. Mon kok mati Islam apa? Jual kape, wa khud bi sukaron. Ngala apanya mana? Sukar, gula, laos, mentega apa. Pas begitu umaki kanak-kanak gini. Jadi jual apa kape? Undang nak-kanak gini. Kan nak-kanak gini mau diberiin jajan apa makan-makan kan seneng kan nak-kanak. Coba saya ngaji roh. Tahu sabri ujo beri tiuti situ mun tak perak tiuti kana boleh kan laku tiuti oleh tiuti ngaci kepin pusak paham padahal perak aku diberi tiu anak-anak gini ya kan beri gedang witung mun tak perak jadi tak tuli kakan oleh gedang anak mulai riborin kering malah oleh kan paham saatnya beda cak lecak meslem gak ngerti ya. Allah. Jadi dari kadung perak. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qimis shalah.